Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Kusnanda. Saya dari Prodi PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir. Realisme tidak pernah dipersoalkan oleh pemikir-pemikir barat sampai abad ke-7. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi, aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Jenis-jenis idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua, idealisme objektif. Banyak filosofis idealisme dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Plato percaya bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, alam fenomena yang kita lihat atau kita rasakan, terdapat dalam ideal, yaitu dalam esensi, form, atau ide. Menurut Plato, dunia dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia seperti itu yakni yang konkret, temporal, dan rusak. Bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan dunia penampakan saja. Yang kedua, terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, ide, universal, atau esensi yang abadi. Konsep manusia mengandung realitas yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh seorang. Kita mengenal benda-benda individual karena mengetahui konsep-konsep dari contoh-contoh yang abadi. Yang ketiga, personalisme atau idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern, termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat bijaknya si pengamat, telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jiwa personal. Oleh karena itu, realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai moral, dan kemerdekaan manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Diketahuinya atau menjadi objek pengalaman tidak akan mempengaruhi watak sesuatu benda atau mengubahnya. Benda-benda ada dan kita mungkin sadar dan kemudian tidak sadar akan adanya benda-benda tersebut. Tetapi hal itu tidak mengubah watak benda-benda tersebut. Realisme dalam filsafat terdiri dari beberapa jenis, mulai dari personal realisme,
realisme platonik, atau konseptual atau klasik. Asumsi yang dipakai adalah bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah, sehingga ide atau universal adalah lebih real daripada yang individual. Selain itu, muncul pula jenis realisme yang lebih menarik yang diwakili oleh Aristoteles. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya jelaskan. Sekianlah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.